Haleluya. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini sangat bersyukur kepada Tuhan masih memberi kesempatan buat kita untuk sama-sama beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan lewat ibadah online kita, ibadah doa pujian penyembahan. Mari sebelum kita masuk lebih jauh dalam ibadah kita, saya undang kita bangkit berdiri, sama-sama kita tundukkan kepala kita akan sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang luar biasa yang Tuhan beri dalam hidup kami. Malam hari ini Tuhan, kami akan beribadah kepadamu. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Dan setiap pujian penyembahan yang kami bawakan Tuhan boleh naik menjadi satu persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap peralatan yang ada, berkati setiap hamba-hamba-Mu, pelayan-Mu. Biar semua yang terbaik kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan pelayan malam hari ini bersama-sama dengan Engkau dari awal sampai akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita tinggal berdiri, kita memuji Tuhan ya. Kita percaya setiap kita sudah diberkati. Amin. Berapa banyak yang yakin dan percaya bahwa hidup kita adalah hidup karena diberkati Tuhan, karena anugerah Tuhan. Boleh lambaikan tanganmu. Mari engkau tetap berdiri bersama dengan musik. Kita mau menaikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Dia Allah yang baik buat kita semua. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan sungguh besar. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Kamu diberkati, kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau sanggup menolong setiap kami ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah yang sanggup seperti Engkau. Haleluya. Mari sama-sama katakan haleluya. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sekali lagi. Sebab
balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup dan tidak ada yang mustahil bagimu. Kita tinggal berdiri Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan. Siapkan hatimu untuk diisi kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berapa banyak engkau yakin? Mari dengan iman angkat pujian ini. Ku yakin Tuhan saat kau berfirman, ku yakin karena engkau sanggup bertindak untuk menolong kami. Mari malam hari ini buka hatimu, izinkan kuasa Allah bekerja buat kita malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Haleluya. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Berapa banyak kau yakin? Mari dengan iman. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari sama-sama katakan bagi Tuhan. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Bagi Tuhan
mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami Tuhan boleh menjadi satu persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Saatnya kami mau dengar suara-Mu lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berbicaralah Tuhan, perdengarkanlah suara melalui firman-Mu yang akan berikan kekuatan baru bagi setiap kami, memberi jawaban bagi setiap masalah yang kami hadapi. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, bahkan setiap kami berikan kuasa-Mu Tuhan untuk kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Kami akan duduk diam, kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali, silakan duduk kembali dan selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu semua, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menaruh hormat dengan sungguh-sungguh. Kita buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, tidak ada yang lagi tidur-tiduran, makan, ngobrol, ya, tapi kita benar-benar serius untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan ada di sini, Tuhan juga ada bersama dengan Bapak Ibu semua. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9. Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Puji Tuhan. Saudara, seorang profesor memulai kelasnya
dengan memegang sebuah gelas berisi air. Kemudian ia berkata kepada muridnya, "Berapa berat gelas ini?" Jawaban murid itu bermacam-macam. Ada yang menjawab 50 gram, 100 gram, 250 gram. Dan profesor itu berkata, "Kita tidak tahu sampai kita menimbangnya." Kemudian profesor itu memanggil seorang mahasiswa untuk maju ke depan. Lalu disuruh mengangkat gelas air itu. Disuruh mengangkat gelas air itu dan bertanya, apakah berat atau ringan? Dijawab oleh mahasiswa itu, ringan tentunya. Lalu profesor itu menyuruhnya, jangan turunkan gelas itu, tetap pegang. Tetap angkat ke atas. Awalnya sudah ringan, tapi makin lama makin berat, tangan mulai pegal. Ya, semakin berat mulai tangannya kesemutan mahasiswa itu. Makin lama tangannya bergetar dan merasa sepertinya mau patah. Lalu dia menyerah. Lalu profesor ini berkata bahwa berat air minum ini tidak bertambah. Daya gravitasi juga tidak bertambah. Tapi mengapa terasa semakin lama semakin berat dan akhirnya tidak tahan? Jawabnya, karena terlalu lama tetap memegang gelas air minum itu, sehingga tangan kita manusia ini makin capek memegangnya. Begitu juga dengan masalah, walaupun ringan, kalau kita pikul terus menerus dalam hidup kita, masalah yang tidak pernah selesai-selesai, maka kita akan merasa makin lama makin capek juga menanggungnya. Walaupun itu ringan, apalagi kalau masalah itu berat. Mari kita belajar turunkan tangan kita, ya jangan pegang masalah itu dengan kekuatan kita sendiri, tapi serahkan itu kepada Tuhan. Maka beban kita jadi ringan, ya. Nah, begitu juga dalam cerita ini, Saudara, ya. Cerita di mana kita menemukan seorang yang sudah lama dalam kondisi sakit lumpuh, tidak sembuh-sembuh. Diterangkan dalam cerita ini sudah 38 tahun lamanya sakit. 38 tahun lamanya sakit. Kalau dihitung-hitung umur manusia 70 sampai 80 tahun. Berarti orang lumpuh ini sudah separuh umurnya dihabiskan dalam kelumpuhan, Saudara. 38 tahun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, kasihan sekali. Saya percaya masalah yang tidak kunjung selesai-selesai selama 38 tahun ini menjadi masalah yang sangat berat bagi orang lumpuh ini. Enggak bisa kemana-mana, tidak berdaya. Ya, Saudara bayangkan kita di lockdown saja di rumah baru 3 bulan. Ya, gara-gara corona sudah rasanya jemu, bosan, enggak tahan. Apalagi orang lumpuh 38 tahun ini, Saudara. Tidak berdaya, terbaring terus, enggak bisa kemana-mana. Ya, tetapi ada satu hal yang luar biasa. Orang lumpuh ini tidak pernah menyerah untuk berusaha sembuh. Nah, ini yang luar biasanya. Ya, kita melihat ayat kelima. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Di situ dikatakan, menunjukkan bahwa orang lumpuh ini masih ada di tempat berharap. Tempat berharap. Dia tidak lari tinggalkan tempat itu. Masih di tempat itu penuh dengan harapan untuk dapat kesembuhan dari goncangan air kolam itu. Menunjukkan bahwa dia tidak putus asa. Sekalipun berkali-kali dia gagal untuk masuk dahulu ke kolam itu ketika air bergoncang, dia tetap ada di sana. Berulang-ulang kali dia terus bersikap yang sama, menunggu-nunggu terus. Itu tandanya bahwa dia tidak pernah menyerah untuk dapat sembuh. Seandainya kalau dia tawar hati, dia sudah lama tinggalkan tempat itu, maka dia tetap lumpuh selama-lamanya. Kalau dia tawar hati, dia tinggalkan tempat itu. Dia ngomong percuma nunggu-nunggu, toh selalu terlambat orang lain yang dulu masuk.
nggak ada orang yang nolong saya, percuma saya ada di sana. Maka dia akan tetap selamanya lumpuh. Tapi dia tidak mau pergi dari tempat itu. Dia masih berharap satu kali dapat kesempatan disembuhkan lewat air kolam ini. Ini sikap yang luar biasa yang membuat Yesus mau datang menolong orang seperti ini. Sikap yang tidak pernah menyerah. Sekalipun berkali-kali gagal, dia masih mau berusaha. Dia masih mau mencoba untuk menemukan kesembuhan di kolam itu. Ini yang membuat Tuhan Yesus mau datang menolong orang ini. Sudah 38 tahun lamanya lumpuh. Menunjukkan kelumpuhannya sudah begitu lama, saudara. Dapat dikatakan bersifat permanen. Tidak bisa berubah. Tidak bisa disembuhkan dengan pengobatan apapun. Maka itu dalam cerita ini tidak ditemukan bahwa dia berusaha berobat ke tabib-tabib. Kenapa? Karena dia berpikir sudah lumpuh permanen. Percuma. Tidak bisa disembuhkan lagi secara medis. Satu-satunya harapan untuk bisa sembuh hanya lewat mujizat air kolam Bethesda itu. Maka itu dia tetap ada di sana berpuluh-puluh tahun menunggu-nunggu untuk mendapatkan kesempatan kesembuhan lewat mujizat. Itu yang luar biasa. Ayat ke-6, Tuhan menawarkan kesembuhan kepadanya. Ya, kalau melihat ayat ke-6 dikatakan begini. Ayat ke-6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkata ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Tuhan menawarkan kesembuhan padanya, maukah engkau sembuh? Saudara, di sana ada banyak orang sakit. Ada orang buta tadi, ada orang timpang, orang lumpuh. Ada banyak orang yang sakit, yang membutuhkan kesembuhan. Tapi Tuhan hanya melewatinya saja. Tuhan hanya datang kepada satu orang lumpuh ini saja, lalu menawarkan kesembuhan. Kenapa yang lain tidak? Kenapa orang lumpuh ini saja? Ada apa? Jawabannya, karena Tuhan tahu dia sudah lama dalam keadaan demikian. Tuhan berbelas kasihan kepada orang ini yang tidak pernah menyerah. Sebab dia tahu bahwa ia sudah lama dalam keadaan lumpuh, tapi tidak pernah menyerah untuk dapat disembuhkan. Allah menghargai sebuah sikap yang seperti ini. Saya percaya bahwa Tuhan yang sama akan melakukan yang sama kepada kita. Kalau kita percaya dengan iman dan tidak menyerah untuk mendapatkan pertolongan Tuhan, untuk mendapatkan mujizat Tuhan, untuk mendapatkan kesembuhan Tuhan, untuk mendapatkan janji-janji Tuhan, maka satu waktu pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Tidak ada kata terlambat bagi orang percaya yang tidak mau menyerah dalam iman dan usaha. Tidak ada terlambat. Ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Jawabannya menjelaskan bahwa orang ini tidak putus asa untuk mendapatkan kesembuhan. Walaupun berulang-ulang kali dikecewakan oleh orang lain yang tidak mau menolongnya. Tidak ada orang yang peduli dengan dia. Hanya Yesus yang peduli dan mau datang dan menawarkan kesembuhan bagi orang ini. Inilah Tuhan kita Bapak Ibu. Tuhan yang peduli atas kesusahan umat-umatnya. Maka itu Bapak Ibu kita semua saat-saat ini biarlah kita lebih banyak berharap kepada Tuhan Yesus. Karena Dia Allah yang sangat peduli. Jangan berharap kepada manusia, karena hari-hari ini ada banyak orang yang sedang menghadapi masalah. Ada banyak orang hari-hari sedang bergumul dengan masalah, disibukkan dengan masalah diri mereka sendiri. Gara-gara corona. Tak banyak masalah. Mereka menghadapi pergumulan, menghadapi kebutuhan-kebutuhan, saudara. Mereka juga sedang bergumul dengan masalah mereka sendiri. Maka itu jangan berharap banyak kepada manusia.
Berharaplah kepada Yesus yang tetap peduli. Tetap berharap kepadanya, maka engkau tidak akan pernah dikecewakan. Ayat 8 dan 9. Orang lumpuh ini sebenarnya adalah orang yang percaya, Bapak Ibu. Ketika Tuhan sudah sembuhkan, dia ditemukan kembali oleh Tuhan berada di bait Allah. Dan melihat di dalam ayat ke-14. Ya. Nah, Tuhan berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Orang lumpuh ini ya meresponi dan melakukan seperti yang Tuhan katakan. Dengan kata lain, dia mau percaya dan taat, maka sembuhlah dia dan bisa berjalan. Seandainya kalau dia tidak percaya, dia mungkin berkata, aku ini udah 38 tahun begini-begini, disuruh bangun, mustahil, gak mau. Kira-kira saudara, dia hanya berharap kepada goncangan lain, maka orang ini akan tetap lumpuh. Tapi ketika Tuhan berkata, bangunlah, angkatlah tilammu, berjalanlah, orang ini meresponi karena dia percaya dan melakukan seperti yang Tuhan katakan. Dia mau percaya dan taat, maka sembuhlah dia dan bisa berjalan. Bayangkan saudara, orang yang sudah 38 tahun lumpuh ini tidak pernah berjalan selama 38 tahun. Yang kakinya, tulang-tulangnya, otot-ototnya mungkin sudah kaku. Tidak pernah bergerak selama 38 tahun. Tiba-tiba bisa berjalan kembali. Saya nggak tahu apakah ada bunyi kertak begitu saudara ya. Otot-ototnya bergerak, tulang-tulang yang berfungsi kembali saudara. Yang kadang mengalami kuasa zaman Tuhan. Dan semua bisa jadi kalau Tuhan berkehendak. Saudara, tidak ada yang sukar kalau Tuhan berkehendak. Tidak ada yang mustahil kalau Tuhan berbelas kasihan. Mungkin engkau juga berada dalam keadaan masalah permanen selama ini. Masalah permanen selama ini tidak mungkin berubah. Suami mungkin tidak berubah. Begitulah kasarnya mungkin. Begitulah cara hidupnya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin anak-anak tidak mungkin berubah, seperti itulah memberontak. Seperti itulah mungkin malasnya. Seperti itulah melawannya. Mungkin ada masalah-masalah permanen yang mungkin tidak mungkin ada jalan keluar. Ada penyakit tidak mungkin ada kesembuhan. Mungkin dokter berkata tidak bisa sembuh lagi karena sudah terlalu lama dalam kondisi ini. Seandainya sudah cepat datang ke sini, maka ada harapan untuk sembuh. Tidak mungkin engkau disembuh, tidak ada pertolongan lagi. Ini menjadi sebuah masalah yang permanen, penyakitmu permanen. Lalu engkau menyerah dan merasa sudah ditakdirkan dalam kondisi buruk seperti ini. Dengan baik-baik, jangan putus asa. Jangan putus asa dengan masalah yang permanen. Masalah suami permanen, pekerjaan permanen dalam keadaan sepi, ya, atau penyakit yang permanen dan lain sebagainya. Pandanglah orang lumpuh ini, Bapak Ibu. Sudah terlalu lama dalam kondisi lumpuh, 38 tahun. Sudah dalam keadaan permanen. Tidak bisa berubah, tidak bisa dipulihkan lagi waktu itu. Dengan paramedis, dengan apapun. Tapi bisa dipulihkan oleh Tuhan. Maka itu harapan satu-satunya untuk dapat sembuh. Lewat mujizat orang lumpuh ini. Dan Tuhan berbelas kasihan datang menyembuhkan orang percaya ini. Karena orang percaya ini tidak pernah menyerah untuk sembuh. Kalau mungkin adalah permanen, masalah yang mungkin tidak bisa berubah, terlalu besar, terlalu sulit. Mungkin orang bilang hancur, selesai, habis kamu. Tapi dengan baik-baik, mujizat Tuhan masih ada bagi orang yang tidak pernah menyerah dan tetap bertekun dalam iman, taat kepada Tuhan. Akan ada pertolongan Tuhan. Ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli. Ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang berbelas kasihan. Tuhan katakan dia sudah terlalu lama orang ini. Maka itu dia datang, udah terlalu lama. Apakah Bapak Ibu merasa malam hari ini engkau sudah punya masalah
yang sudah terlalu lama. Udah terlalu lama. Tapi saya berharap malam hari berdoa. Malam hari ini biarlah Tuhan berbelas kasihan kepada Bapak Ibu semua. Tuhan akan datangkan pertolongannya buat kita. Jangan menyerah, tetap beriman, percaya kepada Tuhan. Sebagai ayat terakhir. Ya, sebagai ayat terakhir 2 Tawari 15 ayat 7. Coba kita melihat. Ya, sekali lagi sudah tidak ada yang sukar bagi Tuhan. 2 Tawari 15 ayat 7. Dikatakan demikian. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Amin. Saudara, ketika engkau dalam hari-hari sedang menghadapi masalah, kesulitan, sakit, penyakit, kebutuhan, ya Tuhan mau bilang begini, tetap kuatkan hatimu, jangan lemah, jangan menyerah, saudara. Ya, tetap beriman, lakukan apa yang Tuhan minta. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu dan peduli masalah kita. Dia tahu waktu yang terbaik untuk menolong kita. 38 tahun orang ini Tuhan datang mengunjungi dia, karena orang ini saudara tidak pernah menyerah untuk mendapatkan kesembuhan dan mujizat. Kiranya malam hari juga menjadi kerinduan kita. Jangan bosan merindukan mujizat Tuhan. Tuhan masih bekerja. Kalau Tuhan berkehendak malam hari ini, maka Tuhan juga akan menolong saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, Ibrani 10 ayat 35 sampai 35-36. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin. Mari Bapak Ibu semua, malam hari ini, saya tidak tahu pergumulan seperti apa, pribadi saudara, keluarga saudara, pekerjaan saudara, apapun. Tapi Tuhan tahu. Ya, mintalah belas kasihan Tuhan malam hari ini. Minta zaman Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Dia ada di sini, dia ada juga bersama dengan saudara. Orang lain yang sakit dilewati Tuhan. Ada banyak orang-orang di Seram itu yang sakit, yang buta, yang timpang, yang lumpuh. Semua dilewati Tuhan. Hanya ada satu yang Tuhan tertarik dan peduli. Orang yang 38 tahun ini, sekali lagi, karena orang ini tidak pernah menyerah. Dia ingin sembuh. Hari ini adakah engkau ingin sembuh? Adakah saudara ingin ditolong Tuhan? Adakah saudara ingin menikmati mujizat Tuhan? Tuhan masih bekerja hari ini. Yang Tuhan minta dalam ayat ini, kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu. Ya, jangan lepaskan kepercayaanmu, ada besar upah yang menanti. Jangan hilang ketekunanmu. Sebab sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kalau malam hari ini adalah malam Tuhan mau menggenapi janjinya, semuanya boleh jadi, tidak ada yang mustahil, saudara. Mari kita menyanyikan pujian yang tadi. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu, perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan
Haleluya, haleluya. Terima kasih. Mungkin ada keluarga-keluarga yang sudah berpuluh-puluh tahun menikah, tapi belum dikaruniakan seorang anak pun. Mungkin kau merasa ini sudah nasibmu, sudah permanen gak punya anak. Tapi dengar baik-baik, Tuhan bisa melakukan segala perkara. Mintalah belas kasihan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada keluarga yang membutuhkan keturunan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Bukakan buah kandungan mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Hamba juga berdoa, kalau ada yang mencari pekerjaan yang berulang-ulang kali, yang belum mendapatkan pekerjaan, kami minta belas kasihan-Mu Tuhan. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan pekerjaan yang baik. Kalau ada yang sakit, yang mungkin tidak bisa disembuhkan lagi, kami yang berdoa malam hari ini, Tuhan turunkan mujizat-Mu, turunkan kemurahan dan kebaikan-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Sembuhkan, sehatkan Tuhan. Karena kami tahu Engkau masih bekerja sampai hari-hari ini Tuhan. Kalau ada masalah keluarga yang berpuluh-puluh tahun, mungkin masalah soal suami, soal anak-anak, mungkin ada yang sudah menyerah, tapi hari ini yang berdoa dalam nama Yesus, lawatlah keluarga-keluarga umat-umat-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan tolong Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Yang mencari, hamba juga berdoa Tuhan, yang mencari pasangan hidup, Tuhan berikan pasangan hidup. Hamba berdoa juga Tuhan, bagi orang-orang tua, khususnya bagi jemaat Lebong Siarang ini, Tuhan berikan kekuatan baru, kesehatan yang baru. Tuhan selalu berikan damai sejahtera, sukacita menjalani hari-hari tua mereka. Tuhan pakai doa-doa mereka Tuhan, menjadi pendoa-pendoa syafaat. Mereka boleh Tuhan pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, bagi pemulihan kesehatan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada Lebong Siarang ini. Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Lebih kuat, lebih sehat lagi dalam nama Yesus. Kalau ada yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan, kalau ada keluarga yang berduka cita karena kehilangan anggota keluarga mereka, khususnya bagi mertua daripada Bapak Situmorang, Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan bagi seluruh keluarga ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga Bapak Pramono yang Tuhan sudah panggil, kuatkan seluruh keluarga Tuhan, hiburkan. Terima kasih banyak Bapak. Hamba berdoa Tuhan, Engkau memberkati pekerjaan umat-umat-Mu. Di bidang apapun mereka bekerja, Tuhan tetap topang. Biarlah mereka tetap berjalan. Bahkan Tuhan mereka dapat Tuhan lebih diberkati, sekalipun keadaan mungkin makin menurun, makin merosot. Tapi kalau Engkau berkehendak, mereka lebih daripada pemenang. Kami yakin Tuhan, justru akan Tuhan buat perbedaan. Justru hari-hari semakin diberkati Tuhan, menjadi sebuah kesaksian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kalau mungkin ada yang mulai kehilangan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Kalau ada yang sedang mengalami kerugian-kerugian, Tuhan ganti, Tuhan akan pulihkan Tuhan. Tuhan berkati kembali Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa, Engkau selalu melindungi, jaga seluruh umat-umat-Mu, seluruh keluarga-keluarga kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Luputkan mereka, jauhkan itu dalam nama Yesus Tuhan. Biar umat-umat-Mu selalu dilindungi, dijagai oleh Engkau. Mereka dalam keadaan baik, sehat Tuhan. Dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa bagi semua kebutuhan keperluan umat-umat-Mu. Tuhan akan pelihara, Tuhan akan cukupkan ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan tidak pernah tinggalkan umat-umat-Mu, sertai mereka. Mulai dari anak yang paling kecil, remaja, pemuda, sampai kepada orang yang paling tua.
Tuhan menyertai mereka. Bahkan kami rindu biarlah mereka terus bertumbuh dalam Tuhan. Mereka semakin dewasa, semakin kuat, setia mengasihi, menopang pekerjaan Tuhan. Apa yang sudah dibuat oleh umat-umat-Mu dalam ibadah ini Tuhan, mereka mengorbankan waktu dan lain sebagainya, mereka berikan kepada Tuhan. Tuhan balas, Tuhan berkati berlipat kali ganda. Berkati semua hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan pakai mereka juga. Tuhan pelihara, Tuhan hiburkan, Tuhan cukupkan. Tuhan adakan tanda heran mujizat-mujizat. Sertai hamba-hamba-Mu Tuhan. Berdoa bagi Indonesia, Tuhan tolong dengan segala usaha yang dilakukan hari-hari ini. Tolong Bapak Presiden dengan segala jajarannya Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kemampuan, hikmat untuk mengarahkan, untuk dapat Tuhan menghentikan, memutuskan mata rantai COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa bila Indonesia Tuhan, masalah ini Tuhan boleh ditanggulangi. Semakin lama semakin berkurang. Tuhan tolong bahkan yang sakit semakin banyak yang disembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan pakai setiap dokter-dokter yang menangani. Berikan mereka kekuatan, berikan kesehatan, lindungi, jaga, berikan semangat Tuhan. Bahkan Tuhan balas berkati mereka semua. Terima kasih banyak Tuhan. Kami akhiri ibadah doa pujian penyembahan kami malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu semua, terimalah segala berkat dari Allah Bapa, serta cinta kasih daripada putranya, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus boleh menyertai kita mulai saat malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terima berkat Tuhan ini. Yang percayakan amin. Selamat malam, Tuhan berkati kita semua. Sampai ketemu hari Minggu.